Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang berjudul manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan profesionalisme, yakni membangun tim yang unggul. Sebelum itu, apa sih dasar dari agama Islam tentang manajemen sumber daya manusia ini? Kita menggunakan ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-103. Teman-teman, Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berarti, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini, Allah menjelaskan tentang organisasi, di mana dalam organisasi pasti ada sumber daya manusia yang melengkapi satu sama lain. Oke, kita lanjutkan kepada isi materi. Manajemen sumber daya manusia yang efektif menjadi kunci keberhasilan bagi setiap organisasi. Dalam era bisnis yang terus berkembang, pendekatan berbasis kompetensi dan profesionalisme ini menjadi landasan yang sangat penting dalam mengelola sumber daya manusia itu, dalam mengelola tim kerja. Pada kali ini kita akan membahas konsep manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi serta pentingnya profesionalisme dalam mencapai tujuan organisasi. Oke, yang pertama ada kompetensi sebagai fondasi utama. Manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi menekankan pada identifikasi, pengembangan, dan memanfaatkan keahlian dan keterampilan karyawan. Setiap anggota tim dianggap memiliki peran yang krusial, dan penempatan mereka dalam tugas atau proyek didasarkan pada kompetensi yang dimiliki. Ini mempunyai manfaat ganda, yakni peningkatan produktivitas dan motivasi karyawan. Kita masuk pembahasan. Identifikasi kompetensi. Jadi apa? Menganalisis dan mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan untuk setiap posisi merupakan langkah awal. Ini mencakup pengetahuan teknis, keterampilan interpersonal, dan kemampuan kepemimpinan atau leadership. Yang kedua, ada pengembangan kompetensi, yakni memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Organisasi yang berfokus pada pengembangan kompetensi cenderung memiliki tim yang lebih tangguh dan adil. Yang ketiga, ada penilaian berbasis kompetensi. Menilai kinerja karyawan dengan mempertimbangkan aspek kompetensi membantu dalam pengambilan keputusan terkait apa? Terkait promosi, penghargaan, dan pengembangan karir. Pembahasan kedua, tadi kita sudah bahas kompetensi, sekarang profesionalisme dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Oke. Profesionalisme mencakup sikap, perilaku, dan integritas dalam konteks pekerjaan. Integrasi profesionalisme dalam manajemen sumber daya manusia membentuk budaya kerja yang positif dan berkontribusi pada citra perusahaan. Ada bentuk profesionalisme. Yang pertama, etika kerja. Mendorong etika kerja yang tinggi dapat menciptakan lingkungan di mana karyawan bertindak dengan integritas dan kejujuran. Yang kedua, komitmen terhadap tugas atau pekerjaan. Karyawan yang profesional akan menunjukkan komitmen terhadap tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab mereka. Jadi mereka akan memberikan kontribusi maksimal untuk pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga,
ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif juga akan menghasilkan komunikasi yang profesional. Ini merupakan kunci keberhasilan tim. Membangun komunikasi yang terbuka dan jelas dapat meningkatkan kolaborasi dan efisiensi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam manfaat manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan profesionalisme. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas. Fokus pada kompetensi membawa peningkatan kinerja dan produktivitas secara keseluruhan. Yang kedua, pengembangan karir yang berkelanjutan. Manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dapat membuka peluang pengembangan karir yang berkelanjutan bagi karyawan dan pekerja dalam suatu organisasi tersebut. Yang ketiga, budaya kerja positif. Integrasi profesionalisme menciptakan budaya kerja yang positif, meningkatkan kepuasan karyawan, dan memperkuat loyalitas. Itu tadi beberapa manfaat. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan profesionalisme bukan hanya sekedar strategi, akan tetapi filosofi yang membentuk fondasi kuat bagi pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Dengan mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan kompetensi karyawan, serta mengedepankan nilai profesionalisme, organisasi mampu membangun tim yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.